Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Albi Mudakar Nesyabi. Kami dari kelompok 3 bersama rekan-rekan saya ialah pertama Asep Sutrisna, kedua Berlian Sabani, 3 Nisa Adidah, dan keempat Rizky Pauji akan memaparkan sebuah program aplikasi e-grosir. Untuk pembahasan, yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat manfaat, yang kelima batasan ruang lingkup, keenam profil SRC Grosir 2 Putra, ketujuh analisis sistem berjalan, kedelapan analisis kelemahan, kesembilan analisis sistem berjalan diajukan, 10 analisis masalah, 11 perancangan variabel, 12 psikode flowchart, 13 mockup, 14 program aplikasi, 15 kesimpulan. Bab 1 pendahuluan latar belakang yang akan dijelaskan oleh Teh Nisa. Silakan kepada Teh Nisa, saya persilahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang dari pembuatan aplikasi e-grosir. Grosir merupakan istilah dalam dunia bisnis atau perdagangan, yakni badan usaha yang menjual barang dagangan kepada penjual atau pengusaha lain. Misalnya pengecer, pedagang besar, perusahaan industri, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lain sebagainya. Kegiatan jual beli grosir ini biasanya dalam jumlah yang relatif lebih besar dan berhubungan dengan produsen. Grosir SRC 2 Putra merupakan sebuah grosir yang menjual keperluan sehari-hari seperti barang-barang sembako, makanan dan minuman instan, alat-alat cuci dan sabun, obat-obatan, rokok, dan tabung gas. SRC 2 Putra dimiliki oleh Bapak Ada Suhada yang terletak di Jalan Haji Idris Sukamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, dengan kode pos 40392. Proses penjualan yang terjadi di SRC 2 Putra adalah pemilik memesan barang ke distributor atau sales dengan jumlah banyak supaya mendapat diskon harga untuk barang tersebut. Kemudian pemilik menjual barangnya dengan menaikkan harga sedikit untuk mengambil keuntungan. Dalam menjalankan bisnisnya, terkadang grosir mengalami kerugian yang cukup banyak. Contohnya seperti tidak sama dalam menerapkan harga suatu barang dengan harga toko yang telah ditetapkan, dikarenakan kelupaan. Adanya barang yang terjual tapi tidak dihitung karena terlewat. Antrian yang menjadi panjang dikarenakan menunggu dibuatkannya struk pembelian. Pengecekan stok barang yang membutuhkan waktu hingga berkurangnya pelanggan karena pelayanan yang lama. Penyebab pembuatan struk pembelian yang lama adalah karena dalam pembuatannya masih menggunakan kertas yang ditulis tangan oleh pemilik grosir, sehingga memakan waktu yang cukup lama dan juga jumlah karyawan yang sedikit, sehingga membuat proses pelayanan di grosir SRC 2 Putra menjadi kurang efisien, sehingga dapat menyebabkan antrian yang panjang. Dari permasalahan di atas, kami ingin membuat suatu aplikasi kasir berbasis CLI yang dapat mempermudah proses pembuatan struk pembelian dari grosir SRC 2 Putra, sehingga dapat mempercepat proses pelayanan jual beli di grosir tersebut, yang akan menguntungkan berbagai pihak seperti dari pihak pemilik, grosir, ataupun pihak pembeli. Dari latar belakang tersebut, kami dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, sering terjadinya kesalahan dalam penyebutan barang produk e-grosir. Yang kedua, sering terjadinya kesalahan dalam perhitungan total belanja. Yang ketiga, tidak tersedianya struk total belanjaan. Dan kami dapat tujuan pembuatan makalah ini diantaranya
Dengan adanya e-grosir, kami menyediakan list barang produk beserta harganya agar grosir tersebut dapat menginputkan secara otomatis. Dengan adanya e-grosir, kami membuat program kasir agar perhitungan dilakukan secara otomatis. Dan yang ketiga, dengan aplikasi kami dapat membuat struk belanja secara otomatis. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Berlian Sabani. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya manfaat. Manfaat dari makalah ini. 1. Bagi peneliti, menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman juga menambah wawasan terkait objek studi. 2. Bagi pemilik grosir, memberikan manfaat kepada pemilik grosir dengan menggunakan sistem yang kami buat agar dalam pekerjaannya dapat terselesaikan dengan efisien. 3. Bagian pelanggan, menambah kenyamanan dan kemudahan dalam bertransaksi, juga meminimalisir kesalahan dalam pemasukan harga barang. Selanjutnya, batasan ruang lingkup. Program ini masih dibuat dengan penyimpanan data bertipe array dan belum menggunakan database. Juga program ini tampilannya masih berbasis CLI atau Command Line Interface dan belum berbasis GUI Graphic User Interface. Oleh karena itu, program ini masih dalam keterbatasan. Selanjutnya, definisi e-grosir. E-grosir merupakan sebuah sistem aplikasi yang dirancang untuk dapat memudahkan pemilik grosir SRC2 Putra menjumlahkan proses transaksi. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Asep. Kepada Asep dipersilakan. Baik, terima kasih. Definisi grosir. Grosir adalah pihak perantara antara produsen dengan pedagang retail di pasar. Para pedagang grosir ini akan memperoleh atau membeli produk dengan kuantitas yang banyak dengan harga yang lebih rendah dari pihak produsen, lalu menjualnya ke pihak pengecer ataupun perusahaan retail. Menurut bahu swasta, grosir adalah suatu unit usaha yang melakukan kegiatan pembelian dan penjualan kembali barang pada pihak pengecer ke pedagang lain atau pada pihak pengguna industri, pengguna lembaga, dan juga pada pengguna komersial yang tidak melakukan penjualan dengan volume yang sama pada konsumen tingkat akhir. Profil grosir SRC2 Putra. Grosir SRC2 Putra merupakan sebuah grosir yang menjual keperluan sehari-hari seperti barang-barang sembako, makanan dan minuman instan, alat cuci dan sabun, obat-obatan, rokok, dan tabung gas. SRC2 Putra dimiliki oleh Bapak Ada Suhada. Grosir SRC2 Putra terletak di Jalan Haji Idris, Sukamukti, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan kode pos 40392. Proses penjualan yang terjadi di SRC2 Putra adalah pemilik memesan barang ke distributor atau sales dengan jumlah banyak supaya mendapat diskon harga untuk barang tersebut, kemudian pemilik menjual barangnya dengan menaikkan harga sedikit untuk mengambil keuntungan. Analisis dan perancangan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kang Rizky. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem berjalan. Ketika ada pelanggan grosir SRC2 Putra, maka pelanggan akan langsung memesan kepada pemilik grosir. Lalu pelanggan akan membawa pesanannya, atau pemilik akan segera mengambilkan barang yang akan dipesannya. Setelah pelanggan selesai dalam proses pemesanan, kemudian pemilik grosir akan menghitung secara manual total belanja yang dibeli oleh pelanggan tersebut. Kemudian, pemilik grosir memberitahu harga total bayar kepada pelanggannya. Di sini, proses transaksi berjalan. Pelanggan memberikan uangnya dan pemilik grosir menerima uangnya. Jika pelanggan tersebut membayar lebih dari total belanja, maka pemilik grosir akan menghitung uang kembalian yang akan diterima oleh pelanggan dan jika kurang, maka pemilik grosir akan memberitahu kepada pelanggan bahwa total bayar belanjaannya itu kurang. Kemudian dari masalah di atas, kami buatkan poin-poin utamanya.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang analisis kelemahan sistem berjalan. Pertama, proses transaksi belanjaan dapat kemudian saya akan menjelaskan tentang analisis kelemahan sistem berjalan. 1. Proses transaksi belanjaan dapat terjadi sebuah kesalahan, salah satunya dalam menentukan harga produk barang. Kedua, yaitu sering lupa dalam menentukan sebuah harga dan akibatnya dapat memperlambat dalam proses pemesanan. Ketiga, dalam proses transaksi manual, pemilik grosir terkadang sering menemukan kesalahan dalam menjumlahkan total bayar belanjaan. Akibatnya akan terjadi kerugian kepada pihak pelanggan dan pemilik grosir. Keempat, struk yang dibuat masih manual menggunakan kertas dan pulpen. Saya akan menjelaskan tentang analisis sistem berjalan yang diajukan. Yaitu pertama, pelanggan membeli barang produk yang kemudian pelanggan menyerahkan belanjaannya kepada pemilik grosir. Kemudian pemilik grosir akan menghitung total bayar belanja yang dibeli oleh pelanggan dengan menginputkan nilai list untuk urutan produk. Pemilik grosir memberitahu total bayar belanjaan kepada pelanggan dan pelanggan memberikan uang belanja. Kemudian pemilik mencetak struk dengan menginputkan nilai yang telah dihitung. Kemudian saya akan menjelaskan tentang analisis masalahnya. Fasilitas berbelanja yang disediakan oleh grosir SRC 2 Putra ini masih terbilang belum efisien. Seperti masalah pertama yaitu perhitungan subtotal belanjaan, pembelanjaan dan struk belanjaan belum dihitung secara otomatis, masih dihitung secara manual menggunakan kertas dan pensil. Maka dari permasalahan ini, kami akan membangun program aplikasi yang dapat menghitung belanjaan yang konsumen beli dan proses perhitungannya dilakukan secara otomatis oleh program. Dari permasalahan yang kedua, yaitu penjual terkadang salah dalam menghitung subtotal belanjaan para pelanggan. Kesalahan hal ini menjadi sebuah pengembangan dari program yang kami buat saat ini. Kemudian ada perancangan variabel dan inisialisasi yang digunakan untuk menampung ataupun menyimpan data, juga menambah nilai yang akan kita tambahkan. Di sini kami menggunakan beberapa variabel integer seperti untuk jumlah, total jenis, total bayar jenis, total bayar, uang bayar, kurang, kembalian, lalu variabel string untuk ulang pesan 1, ulang kasir, lalu ulang program. Kemudian untuk inisialisasinya ada untuk variabel jumlah produk, total produk, integer i, integer n, integer uang bayar, total jenis, total bayar jenis, total bayar, integer kurang, kembalian, pilih list utama, pilih list produk, dan pilih produk. Kemudian ada scanner yang digunakan, lalu ada date, lalu ada decimal format kurs Indo, lalu decimal format get currency instance, lalu ada decimal format simbol format rupiah, lalu ada format rupiah set currency symbol, lalu ada format RP set monetary decimal separator, lalu ada format RP set grouping separator, lalu ada kurs Indo set decimal format symbol. Lalu ada penggunaan warna, itu penggunaan warna pada teks, yaitu warna normal, black, red, green, yellow, blue, magenta, cyan, white, pink, black bold, red bold, yellow bold, blue bold, purple bold, cyan bold, and white bold. Lalu ada pembuatan string untuk list produk harga. Lalu ada perancangan variable array, yaitu ada string list produk harga dengan stringnya sampai 188. Lalu ada array nama produk yang bisa sampai 1000. Lalu ada array jumlah pesan yang bisa sampai dibatasi 1000. Lalu ada total harga yang dibatasi sampai 1000. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Albi. Baik, terima kasih Kang Rizky atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan kode dari program e-grosir. Pertama, kita start. Kedua, kita melakukan deklarasi variabel dan inisialisasi. Ada string, list produk harga. Di sini kami menggunakan array multi dua dimensi, total produk,
jumlah produk, string, nama produk, new string untuk penyimpanan, terus total harga, jumlah pesan, integer jumlah sama inisialisasi, juga string untuk ulang pesan, string ulang kasir, dan string ulang program. Tampilkan pilihan awal, masukkan pilihan pilih list utama, masukkan pilihan list utama. Jika pilih list utama sama dengan 1, maka tampilkan cara penggunaan iGrocery. Jika pilih list utama, maka tampilkan list produk. Masukkan pilihan list produk. Jika pilih list produk 1, maka tampilkan list produk sembako. Jika pilih list produk 2, maka tampilkan list makanan dan minuman. Jika pilih list produk 3, maka tampilkan list alat cuci dan sabun. Jika pilih list produk 4, maka tampilkan list obat-obatan. Jika pilih list produk 5, maka tampilkan list produk keseharian. Jika pilih list produk 6, maka tampilkan list produk gas. Jika pilih produk 7, maka tampilkan list semua produk. Jika pada pilihan list utama menginputkan sama dengan 3, maka tampilkan pesan produk masukkan. Lalu masukkan pilihan produk. Jika pilih produk nomor 1, tampilkan nama produk, tampilkan harga produk, masukkan jumlah pemesanan, maka hitung total produk sama dengan integer parser in list produk 01 dikali jumlah pesan. Lalu ditampung di variabel array. Begitupun seterusnya dari 1 sampai nomor 188. Jika sudah memesan, tampilkan pesan ulang yes atau no. Masukkan jawaban ulang pesan, tampilkan, ulangi dengan memasukkan y atau n, no. 22 mulai memesan lagi. Jika jawaban ulang pesan Y, maka tampilan pilih produk. Jika tidak, maka tampilkan menuju tampilan struk belanjaan. Lakukan perulangan pemesanan, tampilkan total bayar sama dengan total bayar ditambah total harga. Jika uang bayar kurang dari total bayar, maka tampilkan kurang. Maka di situ berupa maaf, uang Anda kurang. Jika uang bayar lebih dari total bayar, maka tampilan kembalian. Tampilkan ulang program kasir, yes, no. Jika ya, maka tampilkan pilihan produk. Jika tidak, maka tampilkan ke list utama kembali. Jika kita pilih list utama sama dengan 4, maka program akan keluar. Tampilkan, terima kasih, jangan lupa matikan PC. Jika pilih list utama lebih dari 4, maka tampilan akan error. Dan yang terakhir ialah selesai. Sekilas tentang gambaran flowchart. Di sini terdapat start program, deklarasi, dan sebagainya. Adapun untuk kompleksnya ada di makalah algoritma. Tampilan struk menu, tampilan list utama, cara penggunaan, kedua lihat list produk, ketiga pesan produk, keempat keluar program. Jika di nomor 1 menginputkan, kita dihadapkan dengan sebuah tampilan cara penggunaan aplikasi iGrocery. Jika pemilik grosir menginputkan nomor 2, lihat list produk, maka di sana pemilik grosir akan dihadapkan kembali dengan beberapa kategori seperti sembako, makanan dan minuman, alat cuci dan sabun, obat-obatan, produk keseharian, gas, ataupun tampilkan semua. Jika pemilik grosir menginputkan nilai nomor 3, pesan produk, maka di sini pemesanan terjadi, pemilik grosir
tersebut menginputkan nilai dari mulai nomor 1 sampai nomor 188. Jika sudah pemesanan, maka mencetak struk. Jika nomor 4, maka program akan keluar. Perancangan antarmuka atau mockup. Di sini perancangan tampilan awal list utama. Nah, di sini dihadapkan dengan 4 poin, ada cara penggunaan e-grosir, lihat list produk, pesan produk, dan keempat, keluar program. Perancangan tampilan list cara penggunaan. Jika pemilik grosir menginputkan sebuah nilai 1 pada list pilihan list utama, maka di sini program akan menunjukkan dari aplikasi e-grosir. Perancangan tampilan lihat list produk. Jika pemilik e-grosir menginputkan nilai nomor 2, maka yang tampil akan ini berupa lihat list produk. Di dalam lihat list produk terdapat kategori seperti sembako, makanan dan minuman, alat cuci dan sabun, obat-obatan, produk keseharian, gas, dan tampilkan semua. Nah, jika salah satunya seperti tadi yang sembako, jika pemilik menginputkan nomor 1, lihat produk di lihat produk list sembako, maka yang tampil akan seperti ini, nama produk, dan yang kedua, jika pemilik grosir menginputkan nomor 2, list makanan dan minuman, yang tampil berupa kategori makanan dan minuman. Yang ketiga, jika pemilik grosir menginputkan nomor 3, maka yang ditampilkan berupa list produk alat mandi sabun, juga list produk alat cuci sabun dan alat. Dan yang keempat, tampilan list obat-obatan. Jika pemilik grosir menginputkan nilai 4, maka yang tampil list obat-obatan. Yang kelima, tampilan list produk keseharian. Jika pemilik grosir menginputkan nilai nomor 5, maka yang tampil produk keseharian. Yang keenam, tampilan list produk gas. Maka jika pemilik grosir menginputkan nomor 6, maka yang tampil akan list produk gas. Dan yang terakhir, kalau pemilik grosir menginginkan menampilkan semuanya, maka menginputkan nomor 7. Tampilannya seperti ini. Jika pemilik grosir menginputkan nilai 0 ataupun lebih dari 7, maka program akan menjalankan seperti ini. Ada pesan error, harap ulangi. Jika pemilik grosir ingin memesan produk, jika terdapat pelanggan, ada yang memesan produk, lalu kasir atau pemilik grosir memesan barang di sebuah kasirnya, maka yang tampil akan sebuah pesan produk. Misalkan kita pesan nomor 14 berupa Indomie bawang, satuannya per dus 94.000, jumlahnya 2 dus. Misalkan yang kedua ada teh kotak per dus 57.000, jumlahnya pesan 3 dus. Dan yang terakhir misalkan pesan sebuah sabun Daya, harganya 5.000 per renceng dan pesan rencengnya jumlahnya 4 renceng. Tampilan pemesanan produk jika error. Jika pemilik grosir menginputkan nilai 0 ataupun lebih dari 188, misalkan kita menginputkan 190, maka program akan error dan menunjukkan untuk kembali memesan. Jika pemilik grosir telah selesai memasukkan program kasirnya, maka yang tampilkan
maka yang tampil ialah berupa struk belanjaan. Sebelum struk belanjaan, kita ke tampilan kasir dulu. Ketika pemesanan sudah terjadi, lalu di sini terjadi sebuah transaksi memasukkan uang bayar total belanjaan. Jika sudah, langsung mencetak struk. Dan jika kurang uangnya dari total bayar belanjaan, maka program akan menampilkan sebuah pesan error. Jika pemilik grosir sudah berhenti atau sudah tidak menggunakan aplikasi ini, maka menginputkan nomor 4, maka program akan keluar. Jika dari pilihan list utama menginputkan lebih dari 4 ataupun hanya menginputkan 0, maka program akan menampilkan sebuah pesan error. Mungkin itu dari saya. Lanjut ke Kang Rizky, Kang Asep yang akan menemukan aplikasinya. Baik, terima kasih Kang Abi. Di sini saya akan mendemonstrasikan program yang pertama. Ketika program butiran yang pertama kali muncul adalah tampilan seperti ini, yang dimana ini merupakan list menu utama dari program e-grosir. Terdapat 4 submenu dari pilihan menu utama. Yang pertama ada cara penggunaan e-grosir, yang kedua ada lihat list produk, yang ketiga pesan produk, yang keempat keluar program. Dan kita disuruh untuk menginput dari list menu utama. Di sini saya akan mencontohkan dengan mengisi nomor 1 untuk melihat cara penggunaan e-grosir. Maka di sini akan tampil sebuah lampiran cara penggunaan sistem e-grosir. Yang pertama buka aplikasi, yang kedua lalu masuk, yang ketiga maka akan muncul tampilan seperti menu awal tadi. Jika kita pilih nomor 1, maka akan diarahkan ke tutorial penggunaan e-grosir. Jika kita pilih nomor 2, maka akan diarahkan ke list produk. Dan jika kita pilih nomor 3, maka kita akan diarahkan menjadi produk dan transaksi. Saya akan mencontohkan dengan memasukkan nomor 2 untuk melihat list produk yang ada di SRC 20. Di lihat list produk ini terdapat 7 submenu. Yang pertama ada produk sembako, yang kedua makanan dan minuman, yang ketiga alat dan sabun, yang keempat obat-obatan, yang kelima produk keseharian, yang gas, yang ketujuh adalah makanan semua jenis produk yang tersedia. Nah, di sini saya akan mencontohkan dengan memasukkan 3 melihat alat cuci dan sabun. Kita akan yang di dalam ada produk alat mandi dan juga alat cuci. Kita kembali ke list produk. Pilih nomor ya. Produk yang tersedia adalah 188 produk. Kemudian kita akan melakukan pemesanan produk dengan memilih nomor 3. Produk. Ini kita harus memasukkan nomor list dari produk yang tersedia dari 188 produk. Ini di sini saya akan mencontohkan dengan memasukkan nomor 36, contohnya micin.
Maka si program akan otomatis memunculkan produk micin 1/4 pieces dengan harga 9.500 pieces yang dimana sudah terdata di dalam array 2 dimensi. Kemudian kita disuruh untuk memasukkan berapa pieces micin yang kita inginkan. Misal kita ingin 3 micin. Di sini ada sebuah kondisi. Jika kita ingin memesan lagi, maka kita menginput angka Y. Maka akan ditunjukkan kembali ke masukkan nomor list produk. Contoh kita masukkan nomor 1. Terdata beras per liter dengan harga 9.000. Kita ingin membeli 5 liter. Kita menginput pilihan N, maka akan dilanjutkan ke struk belanjaan seperti ini. Nah, ini adalah struk belanjaan yang dimana merupakan nomor pesanan pertama dan juga terdapat inputan yang kita input tadi, dimana micin kita memesan micin dengan jumlah 3 pieces dan liter dengan jumlah 5 liter dengan total harga belanjaan sekitar 73.500. Maka di sini terjadilah proses transaksi di mana si pembeli menyerahkan uang kepada penjual. Contoh kita akan memasukkan karena kita membawa uang 70.000 misalnya. Nah, maka akan keluar sebuah hasil belanjaan seperti ini. Akan diberi peringatan oleh program karena uang kita kurang dari total harga belanjaannya. Kemudian di sini ada tanggal transaksi yang dimana sebagai bukti transaksinya. Dan ada juga sebuah kondisi apakah Anda ingin memesan lagi. Tapi kita pilih ya, program akan kembali ke pesan produk. Kemudian kita input lagi, misalnya nomor 2, karung, ingin 1 karung. Kemudian kita akan masukkan uang sejumlah 300.000. Nah, perbedaan dengan yang tadi, struk akan mengeluarkan program akan mengeluarkan struk seperti ini karena jumlah uang bayar yang kita input ada kembalian 45.000. Dan jika kita pilih N pada kondisi apakah yang ingin memesan lagi, jika kita menginput N, maka program akan kembali ke list menu utama. Kemudian jika kita pilih 4 pada list menu utama, maka program akan keluar. Dan jika kita menginput pada list menu utama lebih dari 4, kita akan membuat 5 misalnya, program akan error. Mungkin sekian dari demonstrasi program igrosir ini. Saya kembalikan ke moderator. 5. Kesimpulan. Saran program igrosir kedepannya akan lebih baik jika program menggunakan sistem graphical user interface agar lebih baik dalam pengaksesan dan penggunaannya, dan program terlihat lebih rapi dan jauh lebih mudah ketika melakukan pemesanan produk dengan menggunakan tab pencairan produk ketika mencari barang yang diinginkan. Dengan kondisi ini, program akan lebih efisien dalam segi pemesanan. Kesimpulan, program igrosir merupakan sistem yang berfungsi menyerupai mesin kasir digital yang diperuntukkan khusus untuk UMKM yang masih menggunakan tulisan manusia dalam proses transaksi. Program ini dikhususkan untuk grosir SRC 2 Putra, yang dimana akan membantu dan berguna untuk masalah dalam lambatnya proses transaksi, mencegah terjadinya error harga ataupun salah menuliskan harga,
produk dan ketika menghitung seluruh total belanjaan. E-Grosir masih berbasis command line interface dan belum menggunakan database. Tetapi dengan menggunakan CLI atau command line interface, program ini dioptimalkan sebaik-baiknya agar si pemilik toko atau grosir dapat menggunakan dengan mudah dengan menambahkan fitur cara menggunakan program di dalam e-Grosir di dalam program e-Grosir dan digunakan agar proses transaksi berlangsung dengan lebih cepat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada penjelasan dari kelompok 3 algoritma dan pemrograman 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.